Pak ini saya kok nilainya gitu. Udah, nilai kamu emang jelek udah. Padahal ya saya pikir-pikir dari kita nugas itu ya kurang lebih hampir sama-sama lah ya. Sama nugasnya. UAS juga nggak jauh beda itu. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya dosennya nggak suka saya gitu. Nah itu ya, gara-gara dosen tidak suka anaknya jadi ngulang gitu ya. Tapi bener ngulang? Bener ngulang itu saya. Dengan dosen yang sama atau tidak? Kebetulan sama. Tapi diloloskan? Dilolos, ini udah terjerat, udah lepas. Udah lepas kasusnya ya. Udah klarifikasi juga ya. Udah. Jadi saya udah nggak ada masalah sama dosennya, saya udah lapang dada. Ya, selamat datang kembali di podcast Teknik Elektro. Nah, kita guys, ya masa bahasnya guys ya, kemarin bukan guys ya kan. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai kenakalan remaja. Sebenarnya bukan kenakalan remaja ya, kita bahas kenakalan mahasiswa aja ya. Ya boleh ya. Karena kita ada mahasiswa. Kita ada mahasiswa ya kan. Nah, nanti kita akan membahas mengenai kenakalan mahasiswa, terutama di jangan teknik elektro ya, nanti dosen kita bisa bermasalah ya dengan kita ya. Kita yang bermasalah sama dosen. Nah itu tepat sekali. Jadi kita bahas secara umum aja ya, secara umum dan juga nanti boleh sharing tentang mungkin teman-temannya aja ya, teman-temannya kita yang melakukan kenakalan di kampus. Jangan kitanya. Ya jangan kitanya. Kita terancam. Pengalaman. Iya. Tapi kalau pengalaman boleh lah ya karena. Boleh. Tapi kalau ada pelajarannya gitu. Nah. Semester 1 coba semester 1 kenakalan yang sebenarnya bukan konteksnya bukan kenakalan, sebenarnya karena accident. Iya, sebenarnya itu kayak gimana ya, mau nggak mau tapi mau tragedi lah ibaratnya. Betul sekali tragedinya. Gimana tragedinya semester 1 ya, itu kan semester 1 masih kayak polos-polosnya tapi pengen kayak mencari jati diri gitu ya. Pernah itu gue lagi di kosan ya, pulang udah capek tuh habis apa ya yang kayak dikerjain itu ospek, yang katanya pelatihan mental. Mentalnya sama aja sama ya. Enggak pelatihan mental karena apa? Mentalnya udah bagus. Pas asiminya cuma dilatih aja. Nah itu kan pulang dong, otomatis capek dong. Nah capek pulang pengen tidur, ketok nih gua, tok, punten, buka nih, wah temen gua dong, lagi dong, main remi, iya remi, tapi sama wanita. Aduh. Tapi sebenarnya gini, tadi aku mancingnya bukan ke situ loh. Tapi saya nangkapnya kok kenakalan yang kayak gitu ya. kan tadi apa masalah accident. Itu loh yang apa namanya yang waktu masuk pertama kali kan kita belum tahu nih. Dosennya siapa gitu. Bukan yang tadi. Yang tadi enggak gitu. Skenario itu. Skrip ada skripnya. Itu di luar nyimpang. Iya, nanti saya cut aja. Boleh. Editor mantap nih. Berarti yang kayak di akademisnya ya? Itu kayaknya semester 1 yang itu dah. Apakah perlu di share atau enggak ini? Ya, di share aja itu kan buat nanti pembelajaran buat yang adik tingkat kita. Nah, di tingkat kita kan masuk langsung nggak masuk. Nah itu. Ya benar. Iya, masuk langsung nggak masuk. Masuk langsung nggak masuk. Iya. Yang penting jangan keluar masuk. Nah itu. Ya seperti itu ya, jadi balik lagi tadi mereka masuk tapi nggak masuk, jadi ya otomatis tidak bertemu langsung dengan dosen-dosen yang ya mereka nggak tahu sifatnya gimana. Jadi taunya kayak disamaratain dosen enak semua, padahal kan ada yang enak banget. Ya maksudnya ada juga dosen yang menurut saya yang bukan nggak enak sih, tapi emang nggak enak. Siapa tuh? Jadi itu gini teman-teman ya, ini buat pelajaran aja. Nanti pokoknya gini, kalau kita mau menghubungi dosen itu ya setidaknya kita harus menyapa terlebih dahulu. Dan juga harus ada janjian gitu. Dan juga kenal dosennya itu siapa gitu. Terutama dosen podcast katakanlah ini kan Pak. Nah ini kebetulan tamu kita ini
bukan mengambil mata kuliah apa sih nama mata kuliah? Teknologi streaming. Ini jangan dicontoh ya, saya ini baru aja hilang Bang. Saya tahunya podcast dulu ya. Mata kuliah podcast. Mata kuliah podcast. Ya, jadi mata kuliah teknologi streaming. Tapi kita mengerjakan mengenai podcast. Kita harus tahu dosennya. Dosennya adalah Pak Aha. Sudah ada di podcast, bisa dicek nanti ditonton ya. Nah, terus gini. Apa namanya? Kalau di dunia perkuliahan kan cuma ya ada tiga pelaku nih, mahasiswa, dosen dan juga pihak kampus. Pihak kampus. Nah, Mas Azimi sendiri pernah ini nggak bermasalah dengan pihak dosen secara personal gitu? Secara personal saya pernah. Ya gimana itu, boleh diceritain? Nah itu pas lagi bener-bener semester 1 ya. Semester 1 kan itu ada kayak konsultasi lah ya. Ke dosen pembimbing. Ya. Itu proyekan. Kita lagi kayak dikasih ujangan lah ibaratnya lah. Tapi saya dan teman saya yang di depan saya itu kayak malah bercanda gitu-gitu. Ya bercandanya kelewatan sih, kayak ya mungkin orang di sekitar saya pasti notice lah kalau saya lagi bercandanya berlebihan gitu. Apalagi dosen pembimbing sedang menerangkan hal yang serius gitu ya. Nah, langsung tuh di situ tuh kayak bilangin lah, Mas jangan main-main ya, jangan menguji kesabaran saya gitu. Saya di situ langsung bercandanya nggak bercanda lagi. Nah di situ saya ngambil kayak kesimpulan, jadi jangan bisa meratain lah maksudnya. Ada yang bisa bercanda, ada yang bisa mungkin ya tahu tempat lah. Gitu. Nah jadi yang kasusnya Mas Azimi itu sebenarnya gini, dosen sedang menerangkan hal sesuatu yang penting, tapi Mas Azimi itu lagi main HP kalau nggak salah ya. Nah itu teman-teman jangan ditiru ya. Nah karena main HP sebenarnya Pak dosen pembimbing sudah tahu ini anak lagi main gitu, cuma keterusan ya. Terus akhirnya Mas mau nguji kesabaran saya gitu. Langsung kayak mungkin kan kayak bergejolak lah kayak. Seperti itu. Dan Mas Azimi belajar dari hal tersebut ya. Belajar. Dan habis itu diulang lagi nggak? Kebetulan enggak. Kebetulan. Jadi masih ada kesempatan nanti di semester berikutnya. Ya, gitu. Tapi sebenarnya gini, kuliah boleh bawa HP nggak sih? Menurut saya boleh-boleh aja. Yang penting jangan digunakan sembarang waktu. Karena apalagi kita kan ini ya, maksudnya kuliahnya prodinya juga berhubungan dengan IT. Ya, benar banget. Dan juga kadang-kadang beberapa dosen disuruh silakan dibuka searching di searching. Gunain HP-nya itu loh. Malah ada yang nyuruh gunain HP ya. Bener ya itu ada. Bener. Jadi kalau gunain HP terus marah ya gimana? Ya gimana? Kecuali kalau dosennya tidak mengizinkan untuk membuka HP gitu. Tapi buka laptop. Buka laptop, tethering di HP. Tethering di HP. Ya, benar sekali. Aduh. Tapi gini, sebenarnya gini, kalau misalkan kuliah nih, terus kita mengambil mata kuliah, terus kita ngulang nih, karena kenakalan kita nih. Wah itu. Gimana itu? Pengalaman lagi tuh. Ya mancing aja saya. Ya itu. Jadi intinya sih ya, saya pernah ngulang itu suatu mata kuliah. Nah, kan pasti kalau ngulang itu ada alasannya. Kalau nilainya F atau E itu kan ada alasannya tuh. Nah kita itu konsul dong ke dosennya dong. Kita konsul terus pas sudah sampai yang FF itu dibilangin katanya udah kalian ngulang aja. Nah yang E kan belum tahu tuh kita. Pas gue tanya, Pak ini saya kok nilainya E gitu. Udah nilai kamu emang jelek udah. Padahal ya saya pikir-pikir dari kita nugas itu ya kurang lebih hampir sama-sama lah ya. Sama nugasnya. UAS juga nggak jauh beda itu. Nggak tahu kenapa ya, kayaknya dosennya nggak suka saya gitu. Nah itu ya, gara-gara dosen tidak suka anaknya jadi ngulang gitu ya. Tapi bener ngulang? Bener ngulang itu saya. Dengan dosen yang sama atau tidak? Kebetulan sama. Tapi diloloskan? Dilolos, ini udah terjerat, udah lepas. Udah lepas kasusnya ya. Udah klarifikasi juga ya. Udah. Jadi saya udah nggak ada masalah sama dosennya, saya udah lapang dada. Tapi gini, apa namanya? Mas Azimi tahu nggak kategori mata kuliah yang ngulang itu nilainya apa sih? Maksudnya? Kan
nih misalkan tadi ngulang karena nilainya E. Ya. Berarti nilai D boleh dong. Nilai D. Iya. Iya. baru mikir. Kalau E ngulang, Iya. C masih boleh lah. C boleh. D gimana? D gimana dong? Gimana dong? Di departemen saya, Mas. Gimana dong kalau D mas? Departemen advokasi, Mas. Oh iya, iya juga iya. departemen Iya. D ya. Enggak, dia nggak ada nilainya karena apa? Diambil departemen. Nah, itu. Iya, itu. Jadi nul. Ya, jadi nol. Buat yang Oh, gitu, paham. programan pasti paham. Nah, iya. Nah, sebenarnya kenakalan remaja cuma gitu ya kita ya. Kita nggak usah Gak usah membuka aib kita ya. Kartu Cuman kas kita tidak perlu dibuka. Tapi tadi saya keceplosan kebuka. Itu sebagai opening saja. Ya. Nah, kita membahas mengenai tadi bahas apa ya lupa ya. Nanti ini dikat gampang. Itu Bahas apa tadi sih, Bang? kan ada 3 pihak tuh. Lembaga, Mahasiswa, dosen. dosen sama pihak sekolah. Pihak Kosok. Aduh, masih ingat SMA saya. Nakal juga SMA. Mahasiswa, dosen, pihak lembaga ya. Nah, pihak lembaga tuh berarti kayak tukang parkir masuk nggak? Ya iya dong, iya. Masuk kan ya, itu. Kan pihak ketiga gitu. Jadi saya lagi pernah ada acara sama ya suatu itulah ya. Ada acara organisasi. Ya, enggak kayak kita ikut acara di suatu organisasi. Magang. Enggak, di UNES kita di auditoriumnya UNES di situ. Bertiga Bertiga tuh. Apa ini? Saya anak teman saya. Ah. Saya lupa acaranya itu. Nggak usah disebut juga nggak apa-apa. Nggak usah disebut ya. Nah itu kan di UNES sendiri gitu kan kalau misalnya kita masuk parkiran tuh kan keluar harus STNK. Ya, STNK. Biar tanda bukti kalau motor itu motor Ya, kita. nah, itu mahasiswa baru tolong disimak. Tolong disimak karena kita harus selalu bawa STNK biar kalian dikira mahasiswa Ya. yang bawa motor sendiri Iya. gitu. Nah itu kan saya bawa itu STNK tuh. Nah saya lagi Seperti diadap itu, tuh. Ternyata teman saya yang di belakang itu nggak bawa mas. Otomatis kalau dia ditanyain pasti di stop dong, nggak boleh keluar dong. Nggak boleh keluar. Nah itu terjadi suatu aggressive thinking menurut saya. Jadi saya di stop nih, ini kan ada jalur buat masuk. Teman saya malah bus, wing kabur tuh. Nah itu tukang parkirnya lucu itu. Wah itu, gue inget mukanya itu, gue inget nanti kalau kesini lagi gue itu. Terus ditanyain, masnya kenal? Enggak kenal. Padahal itu teman saya. Wah, pas keluar saya, wah teman saya tertawa lepas itu mantep banget. Iya. Tapi Kenal saya waktu itu, Mas. Siapa, Mas? artinya Siapa apa? ya? Artinya apa? Artinya lembaga. Maksudnya gini, tukang parkir di UNES itu menerapkan peraturan dengan baik. Iya benar. Karena gini, ini cerita pengalaman saya. Saya ada di FBS nih di Fakultas Seni. Ya. Nah, di situ kayak kalau nggak salah mata kuliah apa waktu itu ya? Waktu itu bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Ya, waktu itu bahasa Indonesia di sana. Terus apa namanya? Keluar kan saya pakai motor sendiri nih. Pas keluar di depan saya ya jarak 2 motor kalau nggak salah. Nah, terus ini ditanya SMK-nya mana? SMK-nya. SMK. Emang podcast sebelumnya. Alumni mana? Enggak, jadi dia ditanyakan SMK-nya mana? Enggak, ya. Enggak mas, ini saya anak FBS kok. Gitu. Nah terus pihak ini ya kita bilang tukang parkir apa Tukang sih? parkir aja sih bilang ini. Dia kan dia Enggak. urusan motor. Iya sih benar sih. Nah terus ya enggak. Kalau misalkan kamu anak FBS, kalau kamu pencuri ya bisa aja. Terus kamu pikir benar juga ya kan. Iya Walaupun katakanlah nih kalau misalkan Mas Azimi nih anak elektro keluar terus terus bilang enggak mbak saya anak elektro ya kamu kalau anak elektro bisa aja nyuri kan Bisa juga ya. tapi untuk saat ini ya belum ada lah ya anak elektro ya dan jangan sampai ya. nah fakultas lain aja Ya benar. nah itu sih sebenarnya Itu berarti intinya sih kayak pihak pihak Univ ya. Iya. Pihak Univ juga udah nerapin kayak gitu. protokol Nah, protokol nggak tuh protokol keamanan Nah, keamanan. Bener sih nggak salah. besok setelah covid nih kamu nggak pakai masker Nggak pakai masker. Nggak boleh. Oh iya, pernah itu saya tuh. Gimana itu Jadi lagi acara tuh. Pokoknya acara di organisasi. Ya. Jadi ada acara organisasi saya itu ada acara di dekanat. Nah itu saya berangkat telat sama teman saya itu. Lupa kalau itu apa ya? diwajibkan memakai masker Masker sih saya pakai. Cuman itu
nggak pakai sepatu, lupa. Karena Tahunya itu kalau kan itu pas itu COVID ya, libur semua lah ya. Aku mikirnya libur gitu, terus juga mikirnya gladi doang gitu. Kan nggak formal banget terus. Tapi waktu itu apa? Posisi siang seperti ini atau malam? Siang ya? Siang. Jadi pas sudah sampai nih, masuk, loh Mas, kok nggak pakai sepatu? Emang mau main? Biasanya langsung, iya juga ya. Tapi mau gladi dulu, nggak bisa ini. Iya, Kalian harus sama tetap aja. pakai sepatu. Tapi Mas Hasim langsung pulang. Pulang dong bawa itu. Kan nggak gladi. Ya. Gladi tetap gladi. Tetap gladi. Datang Ya. tepat waktu itu. Ya pokoknya. Nah, tadi katanya telat. Hah? Tadi katanya telat. Telat mah enggak. Ya, Aku tadi bilang, kata- emang tadi bilang telat? Saya datang telatan nih. Tadi bilangnya gitu tadi. Oh ya kayaknya iya dah. Tapi tetap gladi. Tetap gladi. Ya itu gladi. Ya gue inget. Telat karena itu tadi lama itu. Kayak ngambil sepatu lagi lah gitu. Oh, iya, gitu. Bang. Ya emang artinya berarti kan tadi juga udah nerapin itu tadi pas satpamnya. tapi itu apa? Setiap lembaga uni gitu itu negurnya pasti depannya loh Mas gitu. Iya pasti kayaknya dah. Berarti hampir dari semua kejadian yang itu pasti loh Mas kayak gini. Oh, Ya, mungkin kayak di gitu. draftnya juga ada tulisannya menegur dengan loh Mas. Mungkin di ketentuan ada itunya. Ya, kayaknya ini deh waktu ada standar operasional prosedurnya. Nah, ya SOP-nya harus awalan Iya, loh Mas. Mas. Nah, itu. Tapi itu tidak berlaku kalau sebaliknya. Kalau kita ke dosen nggak boleh. Nah. Oh, Pak, Nggak bisa. Teman-teman nggak boleh itu. Misal nih kita udah berangkat kuliah nih, kita berangkat duluan. Terus Dosen dosen telat. belum masuk nih. Nah, telat dia. Ah. Masuk tek. Ya kali kita menegur loh, Pak. Yang ada dia nggak ngajar. Ya kan? Kita udah bayar UKT ya kan? Iya, benar. Apalagi UKT nggak didiskon lagi. Ya, Tapi kalau misalnya dosennya nggak tahu ngasih tugas padahal ngasih tahu tugas padahal belum ada tugasnya, kita boleh loh Pak gitu. itu gimana ya? Gimana? Ulangi gimana? Jadi Ngasih tugas. Iya, ngasih tugas. pas dari ke kumpulin tugasnya ya, tapi padahal Posisi nggak ada tugas. Iya. Oh, Tugas nah itu. aku paham nih. Oh, Jadi iya. kayak dosen ngasih tugas ke kita, cuman nggak ada space buat kita naruh tugasnya di mana. Bukan gitu. Bukan gitu. Malah menyindir. Gini, kan misalkan nih, kan kita udah satu rombel udah masuk kelas. Ah. Terus kita nggak ada tugas. Oh, nggak ada tugas. Nah, pasti nggak ada tugas. Dosen masuk. Dosen bilang, Mas, Mbak, kumpulin tugasnya. Oh. Nah, gitu. Nah, kita boleh. Responnya Pak, gimana? gitu. Nah, itu boleh. Itu boleh kayaknya. Oh iya, benar. Ada beberapa pasal ya. Ya, berarti harus ada apa ya? Syarat tertentu biar kita bilang kayak gitu. Tapi di podcastnya kalau nggak salah, di podcastnya Mbak Putri dulu sama Pak Ahmad yang ngerasan dosen itu gimana itu? Ya itu. Ya gitu. Ya gimana ya gitu. Maksudnya gini dari Nyari aman. ya apa yang Pak maksudnya apa Pak Ibu dosen rasakan kepada mahasiswa itu gimana? Ya mahasiswa sering ngerasain dosen. Dia Ah. tanya gitu, dosen tuh, mahasiswa tuh ngerasain apa aja sih? Ya Mbak Putri jawabnya apa? Ya sering ngasih banyak tugas padahal nggak ngasih materi kayak gitu. Ah. Tapi Mas Azimi ngerasa nggak, Pak? Dia dosen itu ngasih banyak tugas gitu? Ya jelas. Jelas. Clear ya? Clear banget. Ya, jelas. Karena kita kan merasakan keresahannya gitu loh, banyak tugas gini. Kayak materi cuman ya materi gitu, belum tentu kan kita baca gitu. Nah itu salahnya di situ. Itu beberapa oknum. Ya maksudnya baca sih baca, cuman kan ya kalau baca tugas nggak ada kayak pengimplementasian gitu, kayak dijelasin gimana ini loh, kayak dijelasin secara eksplisit gitu kan kita juga nggak paham gitu loh. Ini dalam konteks karena ada pandemi saat ini atau dulu udah gitu? Dulu mungkin juga kurang ya, kayak Apanya yang kurang dulu? penyampaiannya, kayak sebenarnya dosennya tuh
ya skillful banget nih. Cuman buat nyampein skillnya ke kita tuh kadang nggak nyampe, apa kita yang harus ngikutin bahasa dosen apa? Kayak pembahasannya tuh nggak nyampe gitu. Karena kan ibaratnya kan misalnya saya di IT masih baru banget. Kayak pembahasannya udah langsung kayak yang Artificial Intelligence. ya itu AR gitu ya. AR nama saya. Ya kayak gitulah ya. Harusnya kan kayak ya mungkin kalau kita ngajarinnya dari dasar banget, mungkin dosen kayak mungkin mikirnya kayak anak kecil aja gitu. Pas udah dewasa gitu Mas. Iya. Itu mungkin ya. Kan udah ini menentukan hidup sendiri gitu ya. Harusnya gitu iya. Nah, tapi gini. Ya itu tadi kan kalau misalkan dosen cuma ngasih materi tugas, nah itu maba gimana dong? Ya maba masih maba. Ya kan maba? Ya, iya. Gimana? maba otomatis bakal ngikutin apa yang dia tanam di awal sih. Kalau kita kan ngerasain offline tuh. Ya kita masih ingat-ingat offline-nya. Cuman dia kan masuk online. Yaudah nanti ingatnya online terus aja. Apalagi katanya ini mau dipaten kan ya. Daring ini. Tapi Mas Azimi setuju nggak dipaten itu? Ya nggak setuju sih. Nggak setuju. Karena apa? Karena pendidikan ya kita ya. Pendidikan jadi otomatis harus ada bercengkrama antar ini person gitu loh. Kayak kita bercengkrama kan nanti juga kita bakal lulusannya kemungkinan jadi guru, jadi ngajar gitu loh. Tapi Mas Azimi pengen jadi guru? Tidak. Ya, ini buat yang kayak teman-teman yang misalnya udah ngambil pendidikan tapi Gak pengen jadi guru. Gak pengen jadi guru, ya tetap pelajarin yang pendidikannya gitu, tetap buat kayak pengalaman aja gitu. Nah yang pengen jadi guru ya dimatengin aja gitu loh. Apa aja yang dimatengin itu? Itu ya tadi kayak apa ya, cara kerja kita sebagai seorang pendidik. Ya, tenaga pendidik gitu ya. Kayak misalkan mengajar tuh harus punya public speaking yang public bagus. speaking-nya harus bagus banget. Karena gini, kalau misalkan kita punya skill gitu, katakanlah skill anak IT yang paling umum apa sih, programming gitu ya. Nah, misalkan programming. Kita bisa program, belum tentu kita bisa ngajarin orang program gitu kan. Nah, jadi kita bisa programming itu satu hal, ngajarin programming adalah satu hal yang lain. Gitu, asik banget. Ya, itu. Pakai. Nah, terakhir Mas Azimi. Ya boleh. Berapa menit? 20. Buset, Udah 20 menit aja. Ini nanti di 20 lebih. apa tadi kan lupa kan? Aduh. Nggak apa-apa. Jangan mana. Terakhir. Apa tadi itu? Ya, kamu gimana pertanyaan siapa gitu. Apa ya? Kayak tadi dah. Wah, gimana? Tenaga pendidik sama peserta didik, kita ibaratnya masih peserta didik ya. Kadang tuh ada tenaga pendidik yang kita sebut aja senior ya. Ya. Udah senior. Otomatis sebenarnya kan mereka harus ngikutin perkembangan kita yang zamannya sekarang ini gitu loh. Tapi peserta didik, tenaga pendidik pendidiknya itu kayak nggak mau lepas dari zona nyamannya dulu gitu loh. Masih aja dikit aja terus. Padahal ilmu itu bagi kita nggak guna gitu. Kayak ibaratnya kita belajar ilmu 20 tahun yang lalu. Gitu lah, lama banget gitu. Soalnya kita belajar sejarah, semakin jauh sejarahnya kan kita semakin berpengetahuan, punya wawasan gitu ya. Oh gitu. Cuman kan teknologi harus semakin maju, nggak mungkin kita jelasin yang mundur-mundur terus. Oh gitu ya. Kalau ini pendapat saya ya. Itu setuju karena memang beberapa ya mungkin nggak cuma yang kita alami sebenarnya Mas Azimi itu ya, di semuanya kayak ada gap istilahnya. Nah ya kayak gap itu. Jadi tenaga pengajar yang pengajar kita itu lahir di generasi sebelum kita gitu kan, kita kan generasi milenial nih. Nah pengajarnya generasi sebelumnya, nah gitu. Tapi kalau kita melihat dari proses pembelajaran, kita juga harus menghormati ya. Nah, bentuk hormat yang perlu dipunyai atau dimiliki oleh maba besok kan ini kan, saya takutnya kan mabanya ini kan offline nanti kaget gitu. Apalagi ospeknya juga online kalau nggak salah. Ya. Ospek online ya. Ospek online. Oh namanya ya. Tapi gini,
tadi kembali lagi apa namanya sikap yang harus ditanamkan oleh maba besok ketika masuk gimana Mas Hasim sebagai anak yang nakal ini? Ya, nggak nakal-nakal banget sih ya. Sekalipun nakal, gak usah kalian itu tunjukin kenakalan kalian. Gak usah kayak ya ini logo nakal gitu, gak usah. Termasuk kayak, rambut itu. Rambutnya gak usah disemir-semir gitu lah. Iya, Ya, gitu. buat apa gitu loh. Ya pokoknya apa ya tetap. Ya semisalnya lo itu orangnya kayak glamor atau arogan ya jangan gitulah. Jadi kita baru masuk gitu, stay humble aja. Terus juga ke dosen harus kayak lu nggak boleh arogan, harus tetap menghormati dosen tersebut walaupun dosennya itu kayak bisa kita jadiin ya gurauan gitu loh. Tapi tetap kita hormati dan tetap hargai gitu. Jadi kuncinya tetap menghargai dosen gitu ya. Tetap harus menghargai dosen. Oke, mari kita tutup